Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, baik nikmat sehat ataupun nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat yang mulia ini. Tidak lupa hendaknya kita juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita memperbanyak doa di hari Jumat yang mulia ini, terutama di akhir hari Jumat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, yang artinya pokok dari semua kesalahan itu ada 3. Yang pertama adalah kesombongan. Hal inilah yang menyebabkan iblis menjadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat tamak, sifat rakus terhadap dunia. Hal inilah yang menjadikan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kemudian yang ketiga adalah sifat hasad atau iri dan dengki. Hal inilah yang menyebabkan putra Adam itu membunuh saudaranya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 3 keburukan tersebut, dari 3 kesalahan tersebut, maka sungguh ia telah dilindungi dari segala macam keburukan. Yang demikian itu karena kekufuran itu terjadi karena sifat sombong, dan perbuatan maksiat itu terjadi karena sifat tamak, sifat rakus, ambisi terhadap dunia, dan perbuatan zalim itu terjadi karena sifat hasad, iri dan dengki. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 pokok, 3 akar dari semua kesalahan. Yang pertama beliau menyebutkan sifat sombong. Nah, bagaimanakah seseorang itu dikatakan memiliki sifat sombong? Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu memiliki sifat sombong meskipun sebesar zarah. Maka ancamannya berat. Orang yang sombong itu tidak masuk surga. Sehingga sombong dikategorikan adalah dosa yang besar. Ancamannya tidak masuk surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ada orang yang senang memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, ya, menyukai sesuatu yang indah, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dihiasi.
Al-kibru, kesombongan, batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Maka di dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan tolak ukur kesombongan itu ada dua. Maka jika kita terjatuh ke dalam salah satunya, maka kita termasuk dikategorikan orang yang sombong. Yang pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Maka ketika ada seseorang yang menyampaikan kebenaran kepada kita dan kita tahu bahwa itu hal yang benar, maka kita tidak boleh menolaknya. Jika kita menolaknya, maka kita termasuk orang yang sombong. Maka dari itu, jika ada kebenaran yang sampai di dalam diri kita, akan tetapi kita masih belum bisa mengamalkannya, maka minimal hati kita menerima bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Maka di dalam hati kita menerima itu adalah hal yang benar, akan tetapi meskipun kita belum bisa mengamalkannya secara maksimal, maka itu adalah kiat agar tidak terjatuh dalam kesombongan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ghamtun nas, dia memandang remeh orang lain. Maka barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia sudah terjatuh ke dalam kesombongan. Maka dari itu, jauhkan perasaan kita merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita tidak tahu amalan rahasia orang lain. Boleh jadi ada orang lain yang kita remehkan, kita anggap sepele, mungkin karena hartanya, kedudukannya, dan yang lainnya. Akan tetapi ternyata dia memiliki amalan yang hebat yang tidak kita ketahui. Maka sesungguhnya orang itu bisa jadi lebih mulia daripada orang yang meremehkan tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita meremehkan orang lain. Maka kiatnya adalah sesungguhnya di dalam diri kita itu memiliki banyak aib dan kekurangan. Maka tidak pantas kita untuk bersombong, tidak pantas untuk meremehkan orang lain. Karena lebih baik memikirkan kesalahan diri sendiri daripada memikirkan aib dan kesalahan orang lain. Nah, itu jamaah sekalian, sifat yang pertama adalah sifat sombong, ya, yang masuk dari 3 pokok dari segala macam kesalahan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, adalah sifat tamak, sifat rakus. Maka sifat rakus ini juga sifat yang merusak. Makanya tadi dikatakan hal inilah yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga, karena melanggar sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keinginan di dalam diri Nabi Adam sehingga melanggar larangan tersebut. Maka sifat tamak ini termasuk sifat yang berbahaya. Maka di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 serigala yang lapar kemudian dilepas di tengah-tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukannya yang sangat merusak agamanya. Maka di dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa sifat tamak itu lebih berbahaya daripada serigala yang kelaparan yang ditaruh di kumpulan kambing. Maka kita tahu jika ada serigala yang lapar kemudian ditaruh di tengah-tengah kambing, tentu dia akan memangsa, tidak mungkin diam. Nah, ada yang lebih merusak, yang lebih rakus dari
serigala tersebut adalah orang yang tamak terhadap harta dan kedudukan. Maka kita lihat ada orang yang tidak puas dengan hartanya sehingga melakukan maksiat korupsi. Ada orang yang tidak puas dengan kedudukannya kemudian melakukan maksiat suap. Maka di antara bahaya sifat tamak itu adalah menimbulkan kemaksiatan. Ini adalah sifat yang berbahaya, sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sikap sifat hasad, atau kita sering menerjemahkan dengan iri, dengki. Nah, bagaimanakah seseorang itu dikatakan dia iri atau dengki terhadap saudaranya? Maka seseorang itu dikatakan hasad tatkala ketika saudaranya mendapatkan nikmat ada perasaan tidak suka, perasaan benci. Maka hal ini sudah dikategorikan masuk ke dalam sikap hasad. Jika ditambah lagi dengan harapan agar nikmat orang yang diberikan nikmat tersebut agar hilang, maka ini hasad yang sudah plus. Ada orang yang mendapatkan nikmat tidak hanya sekedar benci, tidak suka, tapi berharap nikmatnya hilang. Yang lebih parah lagi, jika dia berharap nikmatnya itu pindah kepada dirinya. Kenapa? Karena dia merasa lebih berhak mendapatkan nikmat tersebut. Maka ini lebih parah lagi. Maka dari itu tingkatan hasad itu banyak sekali, bertingkat-tingkat. Minimal seseorang itu dikatakan hasad, dia memiliki rasa tidak suka ketika saudaranya itu mendapatkan nikmat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari sifat hasad yang ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah sifat hasad. Nah, bagaimanakah terapi atau obat dari penyakit hasad tersebut? Maka orang yang terjatuh ke dalam hasad itu hendaknya mengetahui terapi atau obat. Karena mungkin di dalam hati seseorang pernah terlintas rasa tidak suka ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Maka di antara terapinya adalah yang pertama, hendaknya seorang muslim itu memiliki rasa cinta untuk saudaranya sama seperti rasa cinta untuk dirinya sendiri. Jadi jika dirinya senang untuk misalnya diberi hadiah, maka hendaknya dia juga senang memberi hadiah kepada orang lain. Begitu juga jika ada seorang muslim yang dia tidak suka untuk dihasadi, tidak suka didengki orang lain, maka jangan dengki orang lain. Maka ini adalah pengaplikasian hadis dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang muslim sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana yang dia mencintai dirinya sendiri. Maka hendaknya seorang muslim itu memiliki rasa cinta untuk saudaranya sebagaimana dia memiliki rasa cinta untuk dirinya sendiri. Itu adalah terapi yang pertama. Terapi yang kedua adalah hendaknya seorang muslim itu senantiasa mengingat kematian. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seorang yang memperbanyak mengingat kematian, niscaya akan sedikit pula rasa girangnya dan sedikit pula sifat hasadnya. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan mengerti bahwa
tidak ada gunanya dia hasad dengan saudaranya. Toh nanti ketika dia meninggal dunia, amal yang dipertanggungjawabkan adalah amal masing-masing. Maka hendaknya seorang muslim itu memperbanyak mengingat kematian. Kemudian terapi yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki sifat syukur dan qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya jamaah sekalian, orang yang hasad itu secara tidak langsung dia protes dengan takdir yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia protes kenapa saudaranya mendapatkan nikmat, dia tidak. Seakan-akan protes. Maka dari itu, sifat yang harus kita jaga, kita miliki adalah bersyukur dan qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan Hatim Al-Asam rahimallahu taala, beliau mengatakan, aku melihat orang-orang itu saling hasad, saling iri dengki. Maka aku pun merenungi firman Allah taala, yaitu yang ada di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi penghidupan untuk mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah lah yang membagi masing-masing rezeki hambanya. Kemudian beliau mengatakan, maka aku meninggalkan hasad, karena hasad adalah bentuk protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang hasad itu secara tidak langsung dia protes terhadap takdir Allah. Kenapa si fulan mendapatkan nikmat ini sedangkan saya tidak? Maka terapinya adalah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena belum tentu nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu juga baik untuk kita. Boleh jadi ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, kita menjadi orang yang lalai. Maka nikmat yang sekarang kita dapatkan itu adalah nikmat yang terbaik untuk diri kita. Maka patut kita syukuri dan patut kita memiliki sifat qanaah. Maka dari itu jamaah sekalian, ini adalah 3 sifat yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah pokok dari semua kesalahan. Yang pertama sifat sombong, yang kedua tamak, rakus, kemudian yang ketiga sifat hasad, sifat iri dan dengki. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari 3 macam sifat ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kematian kita dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.